Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Gimana? Udah puji Tuhan? Kakak percaya kalau adik-adik tadi semuanya bersemangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau semuanya siapkan hatinya, semuanya siapkan telinganya, semuanya siapkan badannya juga. Karena kalau dengar firman Tuhan, tangannya nggak gerak-gerak loh. Kalau dengar firman Tuhan, mulutnya nggak ngomong loh. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih kami anak-anak sekolah minggu, kami yang masih kecil tetapi dikasihi oleh Tuhan, kami yang masih kecil tetapi disayang oleh Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik selalu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami sudah melompat buat Tuhan, kami sudah bersorak bernyanyi untuk Tuhan, kami rindu Tuhan, tubuh kami yang kecil, tangan kami yang mungil, kaki kami yang mungil, mulut kami yang bernyanyi, boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah, tadi kakak bilang kan kalau dengar firman Tuhan yang memperhatikan itu adalah telinga dan mata. Hatinya juga, tangannya gak boleh gerak-gerak ya, apalagi kakinya, jangan ada yang ngomong. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kakak jelasin kebenaran firman Tuhan, kakak mau bacain satu firman Tuhan loh buat adik-adik. Nah, firman Tuhannya itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Matius pasal 5 ayat 44. Kakak bacain ya untuk yang belum bisa baca. Firman Tuhan bilang gini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Aduh kak, aku gak ngerti maksud ayatnya. Gak ngerti ya? Kakak jelasin ya. Kakak mau jelasin firman Tuhan ini lewat satu cerita. Nanti adik-adik bakalan paham apa itu mengasihi, bukan cuma mengasihi sesama, bukan cuma mengasihi orang-orang baik, bukan cuma mengasihi mungkin tantenya yang sering kasih duit, tantenya yang sering kasih jajan, bukan. Tapi mengasihi orang yang bahkan gak suka sama kita. Emang bisa ya kak? Bisa. Kakak mau cerita. Nah, di suatu hutan, tahu hutan? Hutan ada apa ya? Ada pohon. Ada banyak sekali pepohonan. Ada juga hewan-hewan. Nah adik-adik, di dalam suatu hutan yang besar ada banyak sekali hewan-hewan. Ada kelinci, ada rusa, ada kijang, ada gajah. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ada semut, ada kupu-kupu, ada belalang, ada banyak. Nah, adik-adik, mereka ini hidup tentram di dalam hutan ini. Mereka hewan-hewan ini hidup tentram, hidup baik di dalam hutan. Tapi satu waktu adik-adik, tahu nggak? Ada satu hewan yang kecil tapi sombong sekali. Ada satu hewan kecil tapi sombong sekali. Hewan ini adalah semut. Di antara perkumpulan hewan-hewan ini, semut sombong. Semut yang satu ini sombong. Kenapa kakak bilang sombong? Dia sering sekali mengejek hewan-hewan di sekelilingnya. Padahal dia kecil. Dia nggak lihat dirinya kecil. Tapi teman-temannya nggak balas loh adik-adik. Nah, suatu kali ada angin kencang sekali. Ada angin kencang yang lewat hutan itu, pohonnya goyang ke sana kemari. Pohonnya goyang ke sana kemari, daun-daunannya berjatuhan sampai-sampai nih adik-adik ada pohon yang jatuh. Nah, kemudian adik-adik semua hewan berlari untuk melindungi diri. Kelinci langsung
langsung masuk ke dalam lubang yang dia buat untuk tempat tinggalnya. Rusa langsung berlari ke tempatnya, kijang langsung berlari ke tempatnya. Nah, si semut ini tempat tinggalnya ada di dalam pohon, di dahan pohon. Tahu dahan pohon? Di batang pohon loh adik-adik. Jadi si semut ini udah sediakan tempat tinggalnya di batang pohon. Ya, dia tinggal di atas pohon, dia tinggal di batang pohon. Nah, adik-adik dia melihat keluar. Wah, semuanya udah berantakan. Tapi semuanya menyelamatkan diri. Semuanya menyelamatkan diri. Tapi tahu nggak? Di ranting pohon yang sama, di pohon itu ada kepompong. Ada kepompong. Kepompong ini ketika angin datang, goyang kiri kanan, hampir-hampir lepas adik-adik. Hampir-hampir lepas. Tapi puji Tuhannya kepompong ini kuat. Ada di ranting pohon ini. Kemudian si semut keluar. Di pintu rumahnya dia bilang, aduh kepompong kamu kasihan sekali sih. Pas kami jalan-jalan, kamu gak bisa kemana-mana. Pas kami cari makan, kamu juga gak bisa kemana-mana tuh. Nih ada hujan, kamu kena hujan. Panas matahari, kamu juga kena panas matahari. Aduh kasihan banget deh, kamu gak bisa kemana-mana. Terus kamu tinggal di dalam tempat yang gak enak itu, kamu gak bisa bergerak. Pasti kamu kepanasan, pasti kamu begini. Diejek habis-habisan sama si semut. Tapi kepompongnya diam aja loh adik-adik, tidak membalas kata-kata si semut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari, beberapa hari kemudian, si semut ini jalan-jalan sambil dia bersiul-siul, dia jalan-jalan. Nah, nggak sadar adik-adik, si semut ini masuk ke dalam lumpur. Makin banyak bergerak si semut ini, makin dia masuk ke dalam lumpur itu. Dia berteriak minta tolong, tolong saya, tolong, katanya seperti itu. Kelinci lihat, aduh kalau aku tolong, aku juga bisa jatuh. Rusa lihat, aduh maaf semut, kalau aku masuk aku lebih bisa tenggelam daripada kamu karena aku lebih berat. Gitu kata mereka semua, apalagi gajah. Gajah mau bilang, aduh maaf ya semut, aku gak bisa tolongin kamu, aku takut masuk. Nanti kalau aku masuk kamu malah gak bisa tolongin aku karena badanku lebih besar. Dia bilang seperti itu. Semut menangis adik-adik. Dia bilang tolong. Nah, ketika dia melihat ke atas, dia melihat ada kupu-kupu yang terbang cantik. Nah, kemudian kupu-kupu ini berbicara kepada si kepompong, bilang seperti ini. Kamu kenapa main di situ? Katanya. Lah, masa semut dibilang main sih di dalam lumpur adik-adik padahal minta tolong? Si semut bilang, aku lagi nggak main di sini. Aku ini lagi terjebak di sini, tolongin aku. Katanya seperti itu. Si kupu-kupu tahu nggak adik-adik bilang apa? Kamu ingat nggak sama aku? Enggak lah, kita kan nggak pernah ketemu. Pernah, sering. Kita itu rumahnya deketan katanya. Kita itu tetanggaan. Kata si kupu-kupu. Kok bisa sih saya nggak pernah punya tetangga kayak kamu katanya. Tahu nggak kepompong katanya, itu adalah saya. Sekarang saya sudah berubah, sekarang saya punya sayap yang cantik, saya bisa pergi kemana pun saya mau. Lalu kata semut apa, maafkan saya udah ejek kamu, saya udah hina kamu, saya nggak pernah kasih kata-kata yang baik buat kamu, saya minta maaf kupu-kupu, saya minta maaf. Adik-adik, kalau posisi adik-adik sering diejek, sering dibuat begitu, adik-adik kalau dimintain tolong mau nggak nolongin? Mau nggak? Kakak mau tanya, mau nggak adik-adik nolongin? Kalau aku nggak lah kak, nggak mau, terlalu sakit, aku nggak mau diejek-ejek terus. Mungkin adik-adik bilang begitu. Tapi apa yang dikerjakan oleh kupu-kupu adik-adik? Kupu-kupu tolongin semut. Dia gunakan sayapnya yang indah itu untuk menolong si semut. Apa yang kita boleh pelajari adik-adik dari cerita ini? Firman Tuhan tadi bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Jangan pernah membalas mereka yang mengejek kamu dengan ejekan. Jangan pernah membalas perbuatan mereka yang menyakiti hatimu dengan perbuatan. Tolonglah mereka, karena Tuhan pasti bela kita. Si kepompong sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan dia tidak balas dendam. Dia enggak jadi jahat, adik-adik. Coba kalau kupu-kupu yang cantik jadi jahat, tetap cantik enggak? Enggak. Kupu-kupu badannya cantik, hatinya juga cantik. Hari ini mari kita belajar adik-adik untuk jadi orang-orang, untuk jadi anak-anak, walaupun adik-adik masih kecil loh ya, untuk jadi anak-anak yang mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Puji Tuhan, inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya kalau adik-adik belajar dari hari ini, nanti kalau adik-adik udah gede nih, adik-adik gak bakalan susah mengasihi semua orang. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa, kita mau tutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajari kami anak-anak Tuhan untuk belajar mengasihi semua orang, bukan karena mereka baik dalam kehidupan kami, bukan hanya saja karena mereka memberi buat kami, tetapi kami mengasihi mereka karena mereka pernah melakukan hal yang tidak baik bagi kami, supaya mereka juga disadarkan bahwasannya hal-hal yang mereka lakukan tidaklah baik. Tuhan, mampukan kami menggenapi firman Tuhan. Ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa kami boleh kerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.